Halo guys, ini lagi saya Uncle Mandil 24. Nah, kembali lagi saya mau share kembali bahwa siapa sih yang nanti menghakimi seluruh yang hidup? Siapa yang akan menghakimi nanti guys? Jadi ini sangat penting sekali bahwa seluruh manusia ya akan dihakimi oleh satu pribadi. Siapa? Tidak ada ditemukan dimanapun ya. Dan saya mau saksikan di dalam Alkitab ya guys, Yohanes 5 ayat yang ke-22 ya. Saya akan sampaikan guys, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Dia ini adalah Anak. Dimana ini perikopnya judulnya adalah kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Guys, Yesus mengatakan ya bahwa penghakiman diserahkan kepadanya. Seluruh yang hidup itu diserahkan kepada Yesus Kristus. Coba kalau orang mengatakan bahwa dia hanyalah utusan, dia hanyalah nabi, dia hanyalah rasul, pertanyaannya adalah, nabi mana sih? Rasul mana sih? Utusan mana sih yang berani mengatakan bahwa segala yang hidup ya, Bapa memberikan kepadanya seluruhnya ya untuk dihakimi? Coba siapa? Coba tunjukkan. Rasul mana? Nabi mana? Ya, utusan mana yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Bapa penghakiman tentang seluruh yang hidup? Ya, seluruh dikatakan sini, seluruhnya ya, penghakiman itu seluruhnya kepada siapa? Hanya kepada Yesus, Anak itu, Anak tunggal Allah itu, Anak tunggal Bapa. Ya. Jadi wow, kalau kita paham ini luar biasa. Yesus ajaib. Guys, buka hatimu, buka hatimu. Jangan keraskan hatimu. Yang mengeraskan hati kita bukanlah Tuhan, tetapi kita sendiri yang mengeraskan hati kita. Yang melihat video ini, buka matamu, buka telingamu, buka hatimu. Ya, di sini dikatakan bahwa Bapa Allah itu sudah menyerahkan seluruhnya penghakiman kepada Anak Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ya, saya sangat bangga sekali. Ya, wow, luar biasa guys. Walaupun ada orang-orang yang menentang Yesus Kristus, di mana juga mereka memaparkan bahwa hanya Allah aja yang menghakimi, berhak menghakimi. Dan di sini membuktikan dalam Yohanes 5 ya, ayat yang ke-22 membuktikan bahwa Yesus adalah Anak. Kalau bukan Anak, Yesus adalah Allah. Kalau bukan Allah, tidak mungkin Allah Bapa itu memberikan penghakiman seluruhnya kepada Yesus. Manusia yang berdosa tidak akan pernah dan tidak akan mungkin menjadi hakim
dari seluruhnya. Tidak. Tetapi Yesus, ya, Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Yesus Kristus yang telah dinyatakan. Dia adalah Allah yang menyelamatkan hidup seluruh manusia dari dosa-dosa mereka. Tetapi pada kedatangannya yang kedua kalinya, dia menjemput orang yang menantikan dia. Ya. Tetapi orang yang tidak menantikannya, yang menolaknya, yang gak percaya padanya, sudah ada penghakiman. Sudah ada penghakiman. Bukan saya yang menghakimi, tidak. Tetapi dikatakan di ayat yang ke-22, supaya ya Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, Yesus Kristus. Yang tidak menghormati Anak, yang tidak menghormati Yesus, ia juga tidak menghormati Bapa. Ia juga tidak menghormati Bapa yang telah mengutus Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu itu dijadikan, diciptakan oleh firman Allah. Sang firman itu yang telah keluar, ya, dia adalah Yesus yang kedatangannya yang pertama menyelamatkan hidup saya dan saudara. Tetapi kalau kita tidak pergunakan dengan baik, kalau kita masih mengeraskan hati kita menolak, ya, kedatangannya yang kedua bukan untuk menyelamatkan lagi, karena sudah selesai. Tetapi kita dibangkitkan dari antara orang mati, hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Tetapi orang yang menolaknya dihukum mati kekal di dalam penghukuman. Tuhan berkati. Saya bersyukur saya sebagai penganut Kristen, pengikut Yesus Kristus, tidak malu, bangga. Hidup saya bangga, sukacita sekali. Ya, puji Tuhan.